premanisme memang punya cerita sendiri. Ada preman yang dianggap sebagai malaikat seperti Robin Hood. Ada pula preman yang tak disukai negara seperti yang berkeliaran di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ujungnya, para preman ini ditangkap dan dari penangkapan ini diketahui bahwa mereka berpenghasilan 6,5 juta rupiah per hari atau 195 juta rupiah per bulan, sama dengan 2,3 miliar rupiah per tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pungli yang dilakukan para preman ini sudah berlangsung lama. Ini sudah cukup lama. Kasarnya orang bilang tidak perlu diminta karena sudah jadi budaya. Sopir-sopir langsung membayar, ujar Kombes Yusri dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat 11 Juni 2021. Kombes Yusri menyebut, jumlah uang yang harus disetor oleh para sopir kepada para preman tidak boleh bernilai kecil karena para pelaku pungli tidak akan menerima uang itu. Penangkapan para preman ini dimulai dari keluhan para sopir kepada Presiden Jokowi. Mendengar itu, Presiden langsung menghubungi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kapolri diminta segera bertindak. Kapolri kemudian menugaskan Polres Metro Jakarta Utara untuk memburu para preman dan hasilnya 49 preman berhasil dibekuk. Kini, para preman itu sudah ditahan dan menunggu proses hukum hingga ke pengadilan. Ini kami akan kenakan di pasal 368 keseluruhannya, ancamannya adalah 9 tahun penjara. Ada dua etnis yang pernah eksis dalam percaturan dunia hitam di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya, yakni kelompok Bugis dan kelompok Banten. Salah satu jagoan yang legendaris hingga akhir tahun 50-an adalah Lagoa, tokoh masyarakat Bugis yang bernama asli Labuang de Pasore. Selain sebagai tokoh masyarakat, Lagoa juga dikenal sebagai seorang jagoan yang merangkap menjadi mandor pelabuhan. Para buruh menganggapnya sebagai tokoh jago yang disegani, bahkan dianggap sebagai pemimpin dari kalangan etnisnya. Etnis lain di Pelabuhan Tanjung Priok juga memandang Lagoa sebagai tokoh yang mempunyai karisma mengatasi masalah kekerasan di Tanjung Priok. Nama Lagoa akhirnya diabadikan menjadi salah satu nama kelurahan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selain Lagoa, di Pelabuhan Tanjung Priok, ada juga tokoh lain yang berasal dari Banten dan juga berprofesi sebagai mandor, yakni Haji Jitra yang bernama lengkap Haji Jitra bin Kidang. Nama ini malang melintang sebagai penguasa Pelabuhan Tanjung Priok sejak akhir tahun 1920-an yang direbutnya melalui pertarungan sengit dengan jago yang juga berasal dari Banten. Namun, kedatangan Lagoa di Pelabuhan Tanjung Priok mengusik Haji Jitra bin Kidang. Perseteruan kedua tokoh ini pun terjadi, bahkan kala itu nama keduanya sering menghiasi berita di koran ibu kota. Kisah kedua tokoh ini berakhir dengan cerita bahagia, sebab kedua tokoh ini mampu menjadi juru perdamaian konflik yang pernah terjadi di antara kelompoknya, termasuk dengan etnis lain. Puncak keakuran mereka ditandai dengan diangkatnya Lagoa menjadi menantu Haji Jitra bin Kidang sebagai wujud perdamaian dan persaudaraan antara etnis Banten dan Bugis di Tanjung Priok. Keduanya telah meninggal dunia dan tinggal kenangan bagi warga Jakarta Utara. Dan Tanjung Priok yang dikenal sekarang sudah berubah, tidak sekeras dulu lagi. Beragam etnis telah tinggal di sini dengan rukun. Hanya segelintir preman saja yang sering bikin ulah. Namun mereka pun telah diamankan polisi.